Hello everyone, perkenalkan nama saya Nelson Jonty Safetilase. Saya dari Universitas Cunyadin di Fakultas Sains dan Teknologi dengan Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini kawan-kawan, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan kelompok 1 sampai kelompok 5 di mata kuliah Analisis Proses Bisnis yang diampu oleh Ibu Yola Permata Bunda. Jadi langsung saja pada kelompok 1 ini dengan judul yaitu pengantar analisis bisnis dan kompetensi analisis bisnis. Jadi pada materi ini dibagi berapa 7 bagian. Jadi saya akan menyampaikan satu persatu. Oke, pada bagian pertama apa itu pengertian analisis bisnis? Oke, jadi harus juga kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari analisis bisnis itu apa sebenarnya. Analisis bisnis itu adalah suatu disiplin ilmu yang fokusnya adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Nah, solusi ini nggak harus dari teknologi, bisa juga berupa kebijakan baru, perubahan proses bisnis, ataupun bahkan strategi baru yang lebih efektif. Jadi, intinya analisis bisnis itu membantu perusahaan supaya tetap bisa bersaing dan berkembang. Masuk pada bagian yang kedua. Pada bagian kedua itu siapa itu analisis bisnis? Jadi yang perlu kita bahas di sini tentang peran seorang analisis bisnis. Jadi seorang analisis bisnis itu atau business analyst itu adalah penghubung antara stakeholder atau pemangku kepentingan dengan tim yang akan membuat solusi. Bayangin kayak jembatan antara apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya. Ada juga beberapa tugas utama antara lain yaitu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan bisnis, memberikan rekomendasi solusi, menyusun dokumentasi kebutuhan, dan terakhir yaitu menguji apakah solusi itu benar-benar cocok dan layak digunakan di kalangan. Masuk pada bagian ketiga yaitu tahapan dalam analisis bisnis. Nah, gimana sih proses analisis bisnis itu? Ya kan, pasti kawan-kawan bertanya kayak gitu. Sebenarnya prosesnya cukup sistematis kawan-kawan. Biasanya lewat beberapa tahapan seperti 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini tahap awal untuk tahu sebenarnya masalahnya apa. Jadi yang kedua pengumpulan data dan kebutuhan, yaitu dari stakeholder, user, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perancangan solusi. Perancangan solusi ini semacam membuat desain atau model solusi yang memungkinkan lah, gitu kan. Jadi masuk pada bagian keempat yaitu evaluasi atau validasi. Evaluasi ini lebih ke mengecek apakah solusi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi semuanya dilakukan dengan analisa dan pertimbangan yang matang supaya keputusan yang diambil itu berbasis data bukan cuma intuisi. Nah, sekarang kita masuk pada bagian keempat, pengertian dan tujuan profesi analisis bisnis. Profesi analisis bisnis ini sendiri adalah suatu profesi yang cukup vital. Kenapa? Karena pekerjaan ini mengandalkan keahlian teknis dan pemahaman bisnis yang kuat. Ada beberapa tujuannya yaitu menjelaskan ruang lingkup profesional analisis bisnis, menganalisis kontribusinya dalam peningkatan performa perusahaan, dan mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang penting dan dibutuhkan oleh seorang analisis bisnis. Jadi sekarang kita masuk pada bagian kelima yaitu apa manfaat proses analisis bisnis itu. Lalu apa sih manfaat dari proses analisis bisnis itu? Yang pertama tentu saja bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya peran mereka di berbagai sektor industri. Yang kedua bisa jadi panduan buat belajar ataupun
mahasiswa yang tertarik menekuni karir di bidang ini dapat membantu ya kan kawan-kawan. Yang ketiga, bisa juga jadi referensi bagi perusahaan untuk merekrut orang-orang yang tepat sebagai analis bisnis. Intinya peran ini tuh ibarat mata dan telinga lah kawan-kawan. Perusahaan dalam membuat keputusan-keputusan penting itu diambil secara musyawarah gitu kan. Nah, sekarang kawan-kawan kita masuk pada bagian ke-6 yaitu contoh profesi analis bisnis. Contoh konkret dari profesi analis bisnis ini ada beberapa, yaitu diantaranya analis bisnis IT, yang dimana mereka yang menjembatani antara user dan tim IT. Jadi ngerti dan paham teknologi, tapi juga ngerti kebutuhan user. Yang kedua, analis proses bisnis. Fokusnya sih di efisiensi proses kerja. Misalnya gimana supaya produksi lebih cepat, biaya lebih hemat, dan bisa dinikmati bersama-sama. Yang ketiga, analis strategis bisnis, yaitu membantu perusahaan membuat strategi berdasarkan data dan tren pasar. Jadi profesi analis bisnis itu luas banget kawan-kawan, tergantung sektor industrinya juga sih. Jadi nggak bisa kita pungkiri itu kawan-kawan. Sekarang kita masuk pada bagian ke-7 yaitu kesimpulan. Nah, dari semua pembahasan tadi kawan-kawan, bisa kita simpulkan bahwa analisis bisnis dan kompetensinya itu penting banget dalam keberhasilan dan kelangsungan sebuah bisnis. Lewat analisis yang matang, perusahaan bisnis ambil keputusan strategis yang berbasis data, bukan cuma asal nebak dan mengarang-arang saja. Baik, demikian hasil presentasi kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kelompok 2, yang dimana judul kelompok 2 yaitu analisis strategis bisnis dan tools analisis. Jadi pada kelompok 2 ini dibagi menjadi 10 bagian materinya, yaitu yang pertama pengantar strategis bisnis. Pada tahap pertama ini, apa sih strategis bisnis itu? Ya, jadi kawan-kawan, strategis bisnis itu bisa dibilang semacam rencana jangka panjang yang disusun dengan sangat hati-hati supaya perusahaan bisa mencapai tujuan utamanya. Misalnya, pengen jadi pemimpin pasar, ataupun pengen punya pelanggan loyal. Strategi ini penting banget karena bisa bantu perusahaan tetap kompetitif, bisa terus berkembang, dan yang paling penting ngasih nilai tambah yang berkelanjutan. Bayangin aja kawan-kawan, tanpa strategi perusahaan itu kayak kapal tanpa arah. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya karena kapalnya bisa jalan tapi nggak tahu kemana arahnya. Makanya strategi bisnis itu memastikan perusahaan tetap berada di jalur sesuai visi dan misinya. Sekarang masuk pada bagian kedua yaitu proses pengembangan strategi bisnis. Nah, gimana caranya nyusun strategi bisnis itu sih? Nah, jadi di sini ada beberapa tahapan penting yang perlu kita lakukan, yaitu 1. Analisis lingkungan. Yang pertama, kita harus melihat kondisi internal dan eksternal perusahaan. Apa aja sih kekuatan dan kelemahannya? Gimana sih kondisi pasar dan persaingannya? Jadi itu yang harus kita ketahui pertama. Jadi yang kedua yaitu merumuskan visi dan misi. Jadi di sini kita harus menjelaskan kemana arah perusahaan dan tujuan akhirnya. Nggak bisa cuman asal jalan, tapi harus tahu mau jadi apa dan kenapa kita eksis. Jadi yang ketiga, menyusun strategi. Setelah tahu kondisi dan tujuan, baru deh kita bisa menyusun strategi berdasarkan data dan informasi yang ada kawan-kawan. Yang keempat yaitu implementasi dan evaluasi, yang dimana
implement dan evaluasi ini yaitu strategi yang sudah disusun yang harus dijalankan dengan baik. Terus dievaluasi secara berkala biar relevan dengan situasi yang berubah-ubah kawan-kawan. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga yaitu analisis lingkungan eksternal atau PESTEL. Salah satu tools analisis yang terkenal banget yaitu PESTEL. Yang dimana kepanjangan dari PESTEL itu yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment atau lingkungan, legal atau hukum. Jadi PESTEL ini membantu kita untuk melihat faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi bisnis. Contohnya kawan-kawan yaitu politik. Politik ini kalau situasi politik negara nggak stabil, bisnis juga bisa kena dampaknya. Dari sisi ekonomi kayak inflasi atau suku bunga bisa mengaruhi daya beli pelanggan. Sosial, perubahan gaya hidup atau tren juga harus dipertimbangkan kawan-kawan. Itu contoh yang kesekian yaitu teknologi. Teknologi juga harus dilihat, perkembangan teknologi bisa jadi peluang besar kalau kita cepat adaptasi. Kalau dari lingkungan yaitu sekarang banyak orang peduli lingkungan, jadi bisnis juga harus ramah lingkungan. Kalau dari hukum yaitu aturan pajak atau perizinan juga harus terpenuhi. Sekarang kita masuk pada bagian keempat yaitu analisis industri. 5 kekuatan Porter. Selanjutnya ada alat analisis yang namanya 5 kekuatan Porter yaitu 1. Ancaman pendatang baru. Semakin banyak pesaing baru, makin tinggi tingkat persaingannya. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Produk lain yang bisa menggantikan produk kita bisa juga jadi ancaman. Yang ketiga, kekuatan tawar pembeli. Kalau pelanggan punya banyak pilihan, kita harus bersaing dalam harga dan kualitas kawan-kawan. Yang keempat, kekuatan tawar pemasok. Jadi di sini kalau pemasok cuman satu dan punya kekuatan besar, kita harus berhati-hati. Yang kelima, persaingan antar kompetitor. Semakin banyak kompetitor dan semakin mirip produk mereka, makin keras persaingannya. Jadi, analisis ini bikin kita lebih waspada terhadap ancaman dan lebih siap menghadapi kompetensi. Sekarang kita masuk pada bagian kelima yaitu analisis internal perusahaan. Kalau tadi fokus keluar, sekarang kita lebih ke dalam ya kawan-kawan. Bagaimana sih kondisi internal perusahaan? Apa saja sumber daya yang dimiliki? Apa kompetensi inti yang bikin perusahaan berbeda dari yang lain? Apakah sudah efisien dalam operasionalnya? Ada juga yang namanya value chain analysis yang melihat apakah setiap aktivitas di perusahaan benar-benar memberikan nilai tambahan atau malah buang-buang sumber daya aja. Kita juga bisa memakai benchmarking, yaitu membandingkan performa perusahaan kita dengan pesaing terhebat di industri. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ke-6 yaitu alat analisis strategi atau SWOT. Tool yang paling populer adalah SWOT. SWOT itu singkatan dari strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, threats atau ancaman. Dengan SWOT ini kita bisa tahu apa yang sudah bagus dari perusahaan dan apa yang masih kurang. Lalu kita juga bisa melihat peluang dari luar dan potensi ancaman. Hasil dari SWOT ini bisa jadi dasar untuk menyusun strategi. Sekarang kita masuk pada bagian ketujuh yaitu Business Model Canvas atau BMC. Selanjutnya ada Business Model Canvas atau lebih disingkat dia BMC. Model ini mempunyai 9 komponen penting yaitu 1. Segmen pelanggan, kedua proporsi
si nilai, ketiga saluran distribusi, keempat hubungan pelanggan, kelima sumber pendapatan, keenam aktivitas utama, tujuh sumber daya utama, kedelapan mitra utama, kesembilan struktur biaya. Nah, BMC itu membantu kita untuk melihat gambaran menyeluruh dari model bisnis kita. Kita bisa melihat bagian mana yang perlu ditingkatkan atau strategi mana yang cocok yang diterapkan. Sekarang kita masuk pada bagian ke-8 yaitu Balance Scorecard. Alat ini digunakan untuk mengukur performa bisnis dari 4 perspektif, yaitu 1. Keuangan, apakah bisnis menghasilkan keuntungan? Yang kedua, pelanggan, apakah pelanggan puas? Yang ketiga, proses internal, apakah proses bisnis berjalan efisien? Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan, apakah karyawan terus berkembang? Balance scorecard ini bikin kita nggak cuman fokus ke uang, tapi juga berkembang SDM dan proses internal. Yang ke-9 yaitu studi kasus atau Gojek. Sebagai penutup, kita ambil contoh nyata Gojek. Gojek bisa sukses karena menggabungkan inovasi teknologi dan pemahaman terhadap pasar lokal. Gojek juga menerapkan SWOT dan BMC dalam strategi bisnisnya. Contohnya kekuatan, punya mitra, drive dan layanan lengkap. Kalau dari sisi kelemahannya juga tantangan dalam mengatur logistik. Kalau dari segi peluang, pasar digital di Indonesia ini masih besar. Kalau dari sisi ancaman, kompetitornya seperti Grab. Sekarang kita masuk pada bagian ke-10 yaitu kesimpulan. Jadi strategis bisnis itu cuman tentang rencana, tapi juga soal bagaimana kita memahami lingkungan bisnis, kekuatan internal dan menggunakan alat analisis yang tepat. Ada juga beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan, yaitu gunakan kombinasi alat analisis seperti Pestal, SWOT, BMC, dan Balance Scorecard untuk hasil terbaik. Jangan lupa untuk mengevaluasi strategi seiring perubahan zaman. Dan yang paling penting, kemampuan beradaptasi adalah kunci sukses jangka panjang. Jadi demikian hasil presentasi kelompok 2. Saya akan lanjutkan presentasi kelompok 3. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan kelompok 3, yang dimana judul pembahasan kelompok 3 sekarang yaitu model proses analisis bisnis. Pada kelompok 3 ini dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama, apa itu proses analisis bisnis. Pertama-tama kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya model proses analisis bisnis itu. Secara sederhana, ini adalah sebuah visualisasi atau gambar yang menunjukkan alur aktivitas dalam sebuah proses bisnis, mulai dari inputnya, aktivitasnya apa, siapa saja yang terlibat, sampai outputnya. Jadi, bayangin kayak peta yang menuju langkah-langkah dalam bisnis, mulai dari pelanggan memesan produk, lalu gudang menyiapkan barang, sampai akhirnya barang yang dikirim. Semua itu bisa divisualisasikan pakai model ini. Model ini bukan cuma gambarnya, tapi jadi alat komunikasi antar tim, antar bagian, bahkan sampai manajemen. Masuk pada bagian kedua, komponen-komponen penting dalam model. Supaya model ini lebih jelas dan berguna, ada beberapa komponen penting yang harus dimasukkan. 1. Aktivitas. Ini adalah tugas-tugas yang dilakukan, misalnya menerima pesanan, mengecek stok, atau membuat laporan. Yang kedua, yaitu alur kerja. Alur kerja yaitu urutan aktivitas dari yang pertama sampai yang terakhir. Keputusan.
titik-titik penting di mana kita harus memilih jalur, misalnya jika stok kosong dan produksi ulang. Yang keempat yaitu input dan output. Input ini bisa berupa data, bahan baku, ataupun informasi. Sedangkan output adalah hasil akhirnya. Sekarang kita masuk pada bagian kelima yaitu pemangku kepentingan. Siapa aja yang terlibat, bisa karyawan, pelanggan, supplier, bahkan sistem. Dengan komponen ini, model proses jadi jelas, sistematis, dan bisa dianalisis secara menyeluruh. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, manfaat dari model analisis bisnis. Nah, apa aja sih manfaat dari model ini? Ada beberapa hal utama yang harus kita ketahui, yaitu mempermudah pemahaman, semua pihak bisa melihat proses bisnis secara utuh, mengidentifikasi masalah, ketahuan bagaimana yang bikin proses lambat atau tidak efisien, dasar untuk perbaikan. Kita bisa mulai merancang solusi dari masalah yang kelihatan di model ini, memperkuat komunikasi antar tim jadi lebih nyambung karena semua pakai bahasa proses yang sama. Model ini juga bisa membuat saat organisasi ingin melakukan informasi digital, karena kita bisa tahu bagian mana yang diotomatisasi atau ditingkatkan. Sekarang masuk pada bagian yang keempat, standar yang sering digunakan atau BPMN. Nah, dalam membuat model proses, kita bisa pakai standar tertentu. Salah satunya yang paling populer adalah BPMN atau Business Process Model and Notation. BPMN ini ibaratnya bahasa simbol khusus untuk menggambar proses bisnis. Ada simbol untuk aktivitas, keputusan, alur, bahkan untuk membedakan bagian mana yang siapa yang melakukan disebut lane atau pull. Dengan BPMN, model kita jadi lebih seragam dan profesional. Apalagi kalau kita kerja bareng tim TI atau analisis bisnis. Mereka bisa langsung ngerti maksud proses kita dari diagram BPMN. Sekarang kita masuk pada bagian yang kelima, proses pemecahan masalah dalam analisis bisnis. Setelah kita punya model proses, langkah selanjutnya adalah menggunakan model ini untuk memecahkan masalah. Langkah-langkahnya seperti ini. Identifikasi masalah. Misalnya, kenapa sih pengiriman sering terlambat? Analisis penyebab bisa pakai teknik seperti diagram Ishikawa atau fishbone. Wise tanya kenapa sampai akar masalahnya ketemu. Yang ketiga, pengembangan solusi. Setelah tahu penyebabnya, kita buat alternatif solusi yang logis dan realistis. Yang keempat, implementasi solusi. Terapkan perubahan tersebut di bagian proses yang bermasalah. Yang kelima, evaluasi dan monitoring. Lihat apakah solusi efektif. Kalau belum, cari tahu lagi penyebabnya. Dengan langkah ini, perbaikan jadi berbasis data dan sistematis, bukan asal tebak atau coba-coba. Sekarang masuk pada bagian yang keenam, apa manfaat dari proses pemecahan masalah ini? Dari proses tadi, kita bisa dapat banyak manfaat seperti efisiensi meningkat, proses lebih cepat, lebih sedikit pemborosan. Biaya berkurang, karena proses lebih efisien, biaya pun turun. Kualitas naik, produk atau layanan jadi lebih baik. Pelanggan puas, karena pengiriman tepat waktu, respon cepat. Produktivitas meningkat, karyawan bisa fokus ke hal yang lebih penting. Intinya semua aspek bisnis akan terasa lebih sehat dan kuat. Sekarang masuk pada bagian yang ketujuh, contoh kasus nyata. Supaya lebih jelas, saya akan menyampaikan contoh nyatanya. Sebuah perusahaan manufaktur sering terlambat kiriman barang. Setelah ditelusuri,
Ternyata masalahnya ada di proses persetujuan bahan baku yang terlambat. Kenapa? Karena komunikasi antar departemen buruk dan dokumen masih manual. Solusinya, dokumen dibuat digital, proses persetujuan otomatisasi, jadi hasilnya persetujuan jadi lebih cepat, barang dikirim tepat waktu, pelanggan puas, dan perusahaan tidak lagi kena penalti dan keterlambatan. Contoh ini menunjukkan bagaimana analisis proses bisa langsung berdampak ke hasil bisnis. Bagian yang ke-8 yaitu kesimpulan dan saran. Dari semua yang kita bahas, kita bisa simpulkan bahwa model proses analisis bisnis adalah alat penting untuk memahami alur organisasi secara visual. Dengan model ini, kita mengidentifikasi masalah, menyusun solusi, dan melakukan perbaikan yang tepat sasaran. Penggunaan standar seperti BPMN bisa bantu proses komunikasi antar tim. Dan yang paling penting, model ini harus diterapkan secara konsisten. Sekian presentasi kelompok 3. Saya akan lanjutkan presentasi kelompok 4. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada pembahasan kelompok 4, yang dimana judul materi kelompok 4 yaitu tentang teknik investigasi, yang dimana pembahasan ini didasari dengan memahami latar belakang teknik investigasi. Jadi, kalau kita berbicara soal investigasi, sebenarnya ini adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran dari sebuah kasus atau peristiwa. Teknik investigasi sangat penting dalam banyak aspek, mulai dari hukum, kriminalitas, bisnis, sampai keamanan nasional. Apalagi sekarang, kawan-kawan, kita hidup di era digital, di mana kejahatan juga ikut canggih seperti peretasan, penipuan online, dan manipulasi data. Oleh karena itu, teknik investigasi juga ikut berkembang, termasuk di dalam teknik forensik digital dan wawancara investigasi. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, rumusan masalah. Seperti yang kita ketahui dari latar belakang tadi, kita bisa tarik beberapa masalah utama yang akan kita bahas. Bagaimana perkembangan metode investigasi digital, seperti pelacakan alamat IP, analisis metadata, sampai forensik komputer. Apa saja kendala yang dihadapi dalam investigasi kasus seperti korupsi? Bagaimana menghadapi hambatan seperti perlindungan terhadap pelaku, dokumen palsu, atau intervensi dari pihak berkepentingan? Rumusan masalah ini akan menjadi dasar alam dalam memahami pentingnya investigasi yang sistematis dan berbasis bukti. Sekarang bagian yang ketiga, tujuan dari investigasi sendiri bisa dirangkum dalam 3 poin utama, yaitu mengumpulkan bukti, menganalisis data, merekonstruksi peristiwa. Semua itu dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Hasil investigasi ini nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan kawan-kawan, mulai dari tuntunan hukum sampai penyelesaian konflik. Yang keempat, metodologi investigasi. Nah, dalam pelaksanaannya, investigasi mempunyai berbagai metode. 2 yang utama dan cukup sering digunakan adalah forensik digital. Metode ini fokus pada pengumpulan dan analisis bukti dari perangkat digital seperti laptop, HP, hingga cloud. Misalnya dengan melacak IP address, menganalisis file, hingga menelusuri jejak digital di media sosial. Wawancara investigasi. Di sini, penyelidikan menggali informasi dari korban, saksi, ataupun tersangka. Wawancara ini berbeda dari wawancara biasa karena dilakukan secara struktur, pakai pendekatan psikologis,
dan strategi khusus agar informasi yang benar-benar valid dan akurat. Sekarang masuk pada bagian yang kelima, pengertian dan ciri teknik investigasi. Secara umum, teknik investigasi adalah metode sistematis untuk mendapatkan informasi yang objektif dan berbasis bukti. Ciri-cirinya adalah 1. Sistematis, dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Yang kedua, berbasis bukti, mengandalkan data dan bukan asumsi. Yang ketiga, objektif, tidak berpengaruh oleh pendapat pribadi. Yang keempat, legal, mematuhi hukum dan etika penyelidikan. Ruang lingkup penerapan teknik ini juga luas banget. Mulai dari kriminalitas seperti pembunuhan dan korupsi, bisnis seperti audit internal, kejahatan cyber, sampai intelijen negara. Sekarang bagian yang keenam, penelitian kualitatif. Teknik investigasi sering banget dikaitkan dengan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini menggali makna, pengalaman, dan perilaku. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan wawancara, observasi, dan studi kasus. Ciri-cirinya antara lain deskriptif, menggambarkan konteks dan makna. Subjektif, memperhatikan sudut dan responden. Fleksibel, bisa berkembang selama proses penelitian. Kontekstual, melihat latar sosial dan budaya. Contoh datanya seperti kutipan wawancara korban kejahatan, pengamatan perilaku masyarakat, ataupun analisis konten media sosial. Yang ketujuh, pengumpulan data kualitatif dan kelebihannya. Metode pengumpulan data dalam pendekatan ini meliputi 1. Wawancara mendalam, 2. Fokus grup discussion atau VGD, yang ketiga observasi partisipatif, yang keempat studi kasus. Kelebihannya adalah bisa menggali data secara menyeluruh, cocok untuk sensitif seperti kekerasan, trauma, atau korupsi. Sangat berguna dalam penyusunan laporan investigasi. Yang kedelapan, penelitian kuantitatif. Pengertian dan ciri. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih fokus pada data, angka, dan statistik. Ciri-cirinya numerik atau data berupa angka, struktural atau pakai desain yang ketat, objektif, hasil netral, replicable atau bisa diuji ulang. Contohnya seperti jumlah kasus penipuan dalam 1 tahun, persentase karyawan yang melakukan kecurangan, skor kepuasan masyarakat terhadap hukum. Metode pengumpulan bisa lewat survei, eksperimen, analisis database, atau observasi sistematis. Yang kesembilan, dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pencatatan dan penyimpan semua bukti, informasi yang ditemukan selama investigasi. Nah, jenis-jenis dokumentasi juga kawan-kawan ada juga dibagi beberapa bagian: teknis atau manual ataupun panduan, hukum atau kontrak ataupun sertifikat, medis atau rekam pasien, akademik atau skripsi atau jurnal, bisnis adalah laporan keuangan. Jadi unsur-unsurnya meliputi pengumpulan data, pencatatan, penyimpanan, pengorganisasian, sehingga distribusi. Tujuan dokumentasi yaitu sebagai bukti autentik, mendukung pengambilan keputusan, memenuhi tuntunan hukum, menjaga transparansi. Yang ke-10, kesimpulan. Oke, dari seluruh pembahasan tadi kawan-kawan, bisa kita simpulkan bahwa teknik investigasi sangat penting untuk mengungkapkan fakta dalam kasus hukum maupun sosial. Pendekatan yang digunakan bisa kualitatif, kuantitatif, ataupun gabungan keduanya. Jadi dokumentasi yang rapi dan sistematis memperkuat validitas hasil investigasi. Sekian dari presentasi kelompok 4, sekarang berlanjut ke kelompok 5. Sekarang saya akan mempresentasikan kelompok 5, yang dimana judul kelompok 5 yaitu dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan. Yang dimana didasari dengan mengetahui yang pertama yaitu
latar belakang. Jadi, dunia pengembangan sistem informasi, sebelum kita memulai coding atau desain antarmuka, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah menggali dan mencatat kebutuhan pengguna. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham apa yang sebenarnya dibutuhkan, maka sistem yang dibangun bisa jadi tidak sesuai harapan. Akibatnya, waktu habis, biaya membengkak, dan hasil pun sia-sia. Dokumentasi kebutuhan ini fungsinya seperti peta jalan. Ia memberi arah bagi tim pengembang dan jadi alat komunikasi antar pihak teknis dan non-teknis. Yang kedua, tujuan penulisan. Yang dimana tujuan penulisan ini dibagi dengan 3 tujuan utama, yaitu 1. Menjelaskan konsep dokumentasi kebutuhan secara jelas. Yang kedua, mengurangi proses pengelolaan kebutuhan yang efektif. Yang ketiga, menunjukkan peran penting dokumentasi dalam mendukung konsep kesuksesan proyek sistem informasi. Yang ketiga, manfaat dokumentasi. Nah, dari sisi mahasiswa sistem informasi, belajar dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan memberi kita banyak manfaat. Yang pertama, menambah pemahaman kita tentang proses pembangunan sistem dari awal. Yang kedua, jadi bakal menghadapi tugas kuliah maupun proyek nyata di dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis dan komunikasi yang jadi modal penting buat karir kita masa depan. Yang keempat, pentingnya dokumentasi dalam proyek. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kenapa dokumentasi itu penting. Dokumentasi kebutuhan menjadi dasar dari seluruh siklus hidup perangkat lunak, mulai dari desain, pengembangan, dan pengujian. Dokumentasi juga jadi jembatan komunikasi antara tim teknis atau developer dan non-teknis atau pengguna atau stakeholder. Ini penting banget kawan-kawan karena mereka sering pakai bahasa yang berbeda. Selain itu, dokumentasi menjelaskan beberapa hal seperti fitur sistem, lingkup bisnis, batasan proyek, dan kriteria kesuksesan. Yang kelima, proses dokumentasi kebutuhan. Di dokumentasi tidak dibuat asal-asalan juga kawan-kawan. Ada proses yang sistematis, terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Ini tahap awal untuk mengumpulkan semua informasi dari pengguna. Yang kedua, klarifikasi kebutuhan. Kita kelompokkan kebutuhan menjadi fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga, penyusunan dokumen. Semua informasi tadi ditulis ke dalam dokumen formal seperti SRS, Software Requirement Specification. Yang keempat, review dan validasi. Kita cek ulang dengan menggunakan apakah yang kita pahami sesuai dengan yang mereka maksud. Yang keenam, teknik penggalian kebutuhan. Untuk bisa mendokumentasikan kebutuhan dengan baik, kita harus tahu caranya menggali informasi dari pengguna. Ada 4 teknik utama yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, wawancara langsung. Kita ketemu langsung dengan pengguna lalu menggali informasi secara mendalam. Yang kedua, diskusi kelompok atau FGD, Focus Group Discussion. Ini melibatkan banyak pihak sekaligus supaya kita dapat berbagai perspektif. Yang ketiga, prototyping. Kita buat rancangan awal sistem seperti mock-up, lalu pengguna bisa kasih masukan langsung. Yang keempat, analisis sistem lama. Kalau sistem sebelumnya sudah ada, jadi kita pelajari proses dan dokumennya. Dari situ kita melihat kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang ketujuh, pengolahan kebutuhan secara berkelanjutan. Jadi setelah dokumentasi selesai dibuat, bukan berarti semua tugas kita selesai. Kebutuhan bisa berubah kapan saja kawan-kawan. Maka dibutuhkan pengelolaan kebutuhan secara berkelanjutan. Jadi ada 3 poin penting di sini yang harus perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, cek kontrol atau kontrol perubahan. Setiap perubahan kebutuhan harus disaji
atau dikaji apakah dampak pada biaya, waktu, dan kualitas. Versioning. Setiap kali ada perubahan, kita butuh versi baru dari dokumen. Yang ketiga, traceability atau keterlancakan. Setiap kebutuhan harus ditelusuri dan bisa dari awal sampai pengujian. Ini membantu memastikan tidak ada kebutuhan yang tertinggal. Sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan adalah fondasi dalam proyek sistem informasi. Proses ini bukan hanya teknis, punya strategis karena berperan penting dalam komunikasi, efisiensi, dan keberhasilan proyek. Demikian presentasi kelompok saya yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kurang-kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.